Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke, kali ini aku bakal bahas tentang trauma lahir. Nah, terkhusus tentang caput succedenum dan cefal hematom. Karena masih banyak nih teman-teman yang bingung cara bedainnya gitu ya teman-teman. Sebenarnya trauma lahir itu kan ada caput succedenum, ada cefal, ada fraktur clavicular, fraktur humerus, trauma plexus brachialis gitu ya teman-teman. Tapi kali ini aku khususin ya cara bedain antara caput dan cefal ya, oke? Oke teman-teman, sebelum masuk ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku, karena aku di sana sering upload soal-soal tentang uji kompetensi kebidanan. Oke, langsung aja ya kita ke materinya. Jadi tuh aku sering tekanin ya ke teman-teman di video-video sebelumnya juga, sebelum masuk ke soal aku sering menekankan pada teman-teman untuk review materi-materinya. Teman-teman mungkin sudah mendapatkan di perkuliahan, tapi di sini aku bakal review sekilas dan cara tips atau triknya dalam membedakannya gitu ya teman-teman. Kemudian agar kalau misalnya nanti teman-teman menemukan soal yang dibalik-balik gitu, teman-teman tuh bisa jawab karena untuk konsepnya pun teman-teman udah matang gitu ya. Oke, langsung aja. Trauma lahir. Apa sih trauma lahir itu? Trauma lahir ya merupakan trauma mekanik yang disebabkan karena proses persalinan atau kelahiran. Beberapa referensi itu menyebutkan sebagai cedera lahir ataupun jejas persalinan. Kemudian macam trauma lahir yaitu ada caput succedenum, ada cefal hematom, ada perdarahan intrakranial, trauma pada plexus brachialis, ada fraktur humerus dan fraktur clavicular. Tapi di sini aku tekankan lagi, aku membahas tentang ini ya teman-teman, untuk membedakan cefal dan caput. Oke, next. Apa sih bedanya caput succedenum dan cefal hematom? Oke, kalau mungkin teman-teman udah ada yang tahu perbedaannya bisa komen dulu. Kemudian langsung kita bahas bareng-bareng ya. Oke, mungkin di sini banyak banget tapi nanti aku akan tekankan untuk perbedaannya ya teman-teman. Oke, untuk caput succedenum. Jadi, caput succedenum adalah pembengkakan pada suatu tempat di kepala karena adanya timbunan getah bening di bawah lapisan aponeros di luar periosteum. Jadi, aku garis bawah ya, ini karena timbunan getah bening, oke? Getah bening. Nanti kita lihat untuk cefal hematom itu apa sih? Ya, timbunan apa sih pada cefal hematom? Kalau caput ini karena timbunan getah bening ya. Kemudian, caput succedenum disebabkan oleh tekanan serviks pada kepala sehingga terjadi bendungan sirkulasi kapiler dan aliran limfe. Biasanya karena partus lama, ini ya teman-teman, karena persalinan dengan vakum ekstraksi gitu. Aku tuh dulu pernah ya teman-teman waktu praktik di puskesmas sering menjumpai ya teman-teman, di rumah sakit juga si bayinya itu tuh ada caput succedenumnya itu tuh kalau dilihat tuh jadi kayak pakai konde gitu. Nah itu tuh gimana sih penanganannya? Oke, kita bahas lagi ya. Dapat melampaui sutura garis tengah, nanti kita lihat gambarnya. Kemudian berisi cairan, lunak, tidak membesar, dan batas benjolannya tidak jelas. Oke, untuk caput itu batas benjolannya tidak jelas. Oke teman-teman. Kemudian untuk penata laksanaannya, gimana sih penata laksanaannya? Untuk penata laksanaannya tidak memerlukan tindakan, ya. Kemudian memberikan informasi kepada orang tua tentang keadaan trauma pada bayi. Tidak perlu cemas karena akan menghilang dalam waktu 2 hingga 4 hari. Jadi mungkin ada kan yang mungkin orang tua baru lahiran pertama kali, nggak tahu kalau mungkin cemas gitu ya, kenapa kok bayinya jadi kepalanya seperti ini. Kita bidan perlu memberikan informasi, edukasi kepada orang tua bayi kalau ini tuh akan menghilang 2-4 hari seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk gambarnya ya kan, kalau misalnya dilihat kan seperti memakai konde itu ya teman-teman ya.
Oke, ini kan batasnya tidak jelas ya teman-teman ya untuk caput. Kemudian selanjutnya kita ke sefalhematom ya. Oke, untuk sefalhematom ya. Sefalhematom itu adalah pembengkakan pada kepala karena adanya penumpukan darah yang disebabkan perdarahan subperiosteum ya. Penumpukan darah. Jadi kalau tadi caput itu penumpukan getah bening ya teman-teman. Kalau sefalhematom itu adalah penumpukan darah. Kita udah mengetahui satu perbedaannya, yaitu penumpukan darah dan penumpukan getah bening. Oke. Kemudian karena tekanan atau tarikan jalan lahir dan tidak melampaui batas sutura garis tengah ya teman-teman, tidak melampaui batas sutura garis tengah. Kalau kalau caput itu kan tadi melampaui batas sutura garis tengah. Kalau sefal itu tidak melampaui gitu ya teman-teman. Kemudian terjadi karena tekanan jalan lahir terlalu lama saat bersalinan, kemudian molase terlalu keras sehingga selaput tengkoraknya robek gitu ya teman-teman. Sehingga ada penumpukan darah ya yang menyebabkan sefalhematom. Hematom ini kan darah ya teman-teman. Kemudian tanda dan gejalanya, apa sih tanda dan gejalanya? Untuk tanda dan gejalanya, kepalanya bengkak dan merah ya. Batasnya jelas, kalau caput kan tadi batasnya tidak jelas. Kalau sefal ini jelas ya teman-teman. Kemudian pada perabaan semula tuh keras, lambat laun menjadi lunak, menghilang dalam beberapa minggu. Kalau caput kan sekitar 2-4 hari, tapi ada referensi yang mengatakan 3-7 hari ya teman-teman. Kalau sefalhematom ini lebih lama, beberapa minggu. Kemudian ukurannya bertambah besar ya. Kalau caput itu tidak ya. Kalau sefal itu semakin besar. Kemudian berhubungan dengan fraktur pada tulang kepala. Kalau sefalhematom itu berhubungan dengan fraktur ya. Kemudian apa sih penata laksanaannya? Kalau di PMB, di puskesmas itu biasanya dirujuk, dan tentu ya bidan harus memberikan informasi kepada orang tua seperti tadi penata laksanaan di cabut. Sefalhematom tuh seperti ini Bu, ini akan menghilang seperti ini, maka diperlukan rujukan dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian kalau di rumah sakit dilakukan kolaborasi dengan tim pediatrik atau spesialis anak ya untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian terapi seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, sebelum ke next slide, jadi teman-teman sampai sini paham ya untuk perbedaannya ya. Kalau caput itu lunak, kemudian tidak membesar, kemudian melewati batas sutura dan benjolannya tidak jelas. Kemudian akan menghilang dalam waktu 2-4 hari atau ada referensi lain 3-6 hari. Kemudian untuk sefalhematom itu timbul setelah beberapa jam bayi lahir ya. Ukurannya akan bertambah besar, tidak melewati batas sutura, teraba padat dan tegang ya teman-teman. Itu karena penimbunan penumpukan darah. Kalau caput itu penumpukan getah bening. Gitu ya teman-teman. Gampang ya insyaallah. Oke, lanjut. Nah, ini untuk sefalhematom. Kelihatan banget ya, teman-teman. Ada penumpukan darah di sini kan. Kelihatan kan? Nah, ini juga tidak melewati batas sutura kan? Tidak melewati batas sutura. Kemudian selanjutnya adalah ke soal. Buat teman-teman bisa di-skip dulu untuk coba kerjain soalnya. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Seperti yang selalu aku tekankan ketika menjumpai soal UKOM yang panjang, kita baca terlebih dahulu soalnya. Kemudian untuk kasusnya yang panjang, kita lakukan scanning ya. Kita cari data-data apa sih yang dimau soal, apa sih yang dimau si pembuat soal itu gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas. Untuk pertanyaannya yang ditanyakan adalah benjolan yang terjadi pada bayi tersebut disebut dengan apa? Oke, kita baca. Nyonya C usia 26 tahun melahirkan bayinya yang pertama kali ya di rumah sakit. Ibu dirujuk dari puskesmas karena dipimpin mengedan 2 jam itu tidak lahir. Di rumah sakit, ibu dibantu melahirkan dengan tindakan vakum ekstraksi tanpa adanya benjolan yang lunak dan melewati batas sutura pada kepala bayi.
Oke, kita bisa dapat nih data dari soal. Apa yang dimau sih? Kita garis bawah ya teman-teman. Di sini ada benjolan yang lunak dan melewati batas sutura. Kelihatan banget ya teman-teman, melewati batas sutura itu berarti adalah caput. Kalau tidak melewati batas sutura itu adalah sefal. Ya, kemudian kalau lunak itu adalah caput. Untuk opsi A, anensefali. Anensefali ini bayi itu lahir tanpa tempurung kepala, berarti bukan untuk opsi A. Kemudian opsi B, hidrosefalus, lingkar kepala bayi sangat besar, berarti bukan ya. Kemudian sefalhematom. Sefalhematom itu tadi udah aku sebutin, tidak melewati batas sutura, kemudian teraba padat dan tegang, berarti bukan ya ini ya untuk yang soal ini. Kemudian caput succedenum, tanpa adanya benjolan yang lunak, iya benar. Melewati batas sutura, iya betul, berarti opsi D. Untuk yang opsi E, trauma lahir, iya betul, ini trauma lahir, cuma lebih spesifiknya apa sih, berarti bukan ya untuk opsi E. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, teman-teman boleh dicoba kerjakan dulu, kemudian kita bahas. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil anamnesa oleh bidan, gerakan aktif, bayi langsung menangis, dan proses kelahiran bayi agak lama. Hasil pemeriksaan berat badannya 3.200 gram, panjang badannya 49 cm, pada daerah kepala ditemukan benjolan, ya, tidak melewati batas sutura, benjolan teraba fluktuatif dan berisi darah. Jelas banget ya, gampang banget ya, udah hematom ya kalau berisi darah. Berarti jawaban yang benar apa teman-teman? Yang C. Oke. Gampang banget kan? Insya Allah kalau kita paham konsepnya, nanti ketika menemukan berbagai macam soal, teman-teman akan mudah untuk menjawabnya. Seperti itu. Oke, udah di slide terakhir ya teman-teman. Oh ya, aku mau minta maaf buat teman-teman untuk video sebelumnya yang udah aku upload tentang video Icterus neonatorum ya. Aku tuh juga nggak nyadar ternyata setelah di-upload itu tuh slide-nya jadi hitam semua gitu ya teman-teman. Untuk soalnya insya Allah aku upload ya, insya Allah entah di Instagram ataupun di TikTok aku. Jadi buat teman-teman yang belum follow bisa di-follow untuk lebih jelasnya ya tentang soal yang ternyata nggak kelihatan itu. Oke. Kemudian buat teman-teman sebelum aku tutup jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku biar aku lebih semangat upload video tentang ujian kompetensi kebidanan. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman, terus semangat. Pokoknya kalau capek istirahat, kemudian harus tetap ingat target ya, jangan sampai terlena. Kemudian semoga aku doain ya teman-teman buat semuanya yang nonton video aku ini lulus UKOM ya, sekali UKOM aja deh udah ya, nggak usah diulang lagi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.